Selamat siang pemirsa, Peta News kembali hadir di hadapan Anda edisi Jumat 15 Februari 2013. Bersama saya Saleh Hatifani dan saya Arni Yuniarti. Berikut Peta News selengkapnya. Jumlah penumpang pesawat terbang baik domestik maupun internasional selama 2012 melonjak cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disampaikan Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan Joko Muratmojo dalam rilis Pusat Komunikasi Publik Kemenhub di Jakarta Sabtu lalu. Pertumbuhan jumlah penumpang yang diangkut maskapai nasional tahun 2012 diperkirakan mengalami pertumbuhan sekitar 10 hingga 15%. Diperkirakan status jumlah penumpang ini masih mengalami kenaikan mengingat belum semua maskapai melaporkan data periode Juli hingga Desember 2012. Hingga kini pihaknya masih menunggu laporan dari maskapai penerbangan. Joko berharap jumlah penumpang dan barang melalui rute domestik maupun internasional mengalami peningkatan lagi. Dan pemirsa, saat ini saya sudah memegang data tentang perkembangan penumpang angkutan udara internasional yang ada di berbagai bandara di Indonesia. Seperti misalnya bandara di Polonia, jumlah penumpang angkutan udara maksud kami Januari hingga Desember 2012 mencapai 758.400 penumpang. Dan untuk Bandara Soekarno-Hatta mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu hingga mencapai penumpang 5.837.100 penumpang. Dan untuk Bandara Juanda 699.600 penumpang. Ngurah Rai maksud kami 3.235.400 penumpang. Dan untuk Bandara Hasanuddin mencapai 39.400 penumpang. Dan bandara lain yang berada di Indonesia pengguna penumpang angkutan udara internasional yang mencapai 1.296.600 penumpang. Dan berita selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya Arni Yuniarti. Ya pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu mengaku optimis kondisi industri pariwisata Indonesia akan melesat tahun 2013. Menurut Mari Elka, pembangunan sejumlah proyek infrastruktur yang menghubungkan beberapa pulau di Indonesia akan selesai tahun ini. Dengan pembangunan tersebut, maka destinasi wisata lebih mudah dijangkau. Mari Elka menjelaskan pengembangan pariwisata di Indonesia terkait erat dengan aksesibilitas destinasi wisata. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan, tahun 2013 ini terdapat 11 bandara baru. Rencananya tahun depan akan terrealisasi 7 bandara baru lagi. Sementara itu dari sisi akomodasi, banyak hotel yang akan dibangun tahun ini. Seperti persiapan kegiatan APEC di Bali Oktober mendatang, terdapat 3 hotel baru dalam masa pembangunan. Ya pemirsa, selanjutnya kami akan menginformasikan kepada Anda mengenai jumlah wisatawan mancanegara yang masuk hingga Desember akhir 2012. Tadi rekan kami Saleh Hatifani telah menginformasikan mulai bulan Januari hingga Desember, dan saat ini dapat Anda lihat grafik pertama. Urutan pertama ditempati oleh Bandara Ngurah Rai dengan jumlah wisatawan mancanegara yang masuk 264.366. Urutan kedua ada Bandara Soekarno-Hatta dengan jumlah wisatawan mancanegara 1.777.335, dan bandara ketiga ada Batam dengan jumlah wisatawan mancanegara 137.368 orang, dan ada Bandara Polonia, dan yang terakhir adalah Bandara Juanda. Itu adalah jumlah wisatawan mancanegara yang masuk di Indonesia hingga akhir Desember 2012 pemirsa, dan berita selanjutnya akan kami sampaikan dalam bahasa Inggris. Well, the viewers, Ball State University trustees are considering whether to ban all outdoor smoking on the school's Munshi campus. The Star Press recommended the move at the trustees meeting on Friday. Smoking has been banned inside all the campus buildings since 1998 and limited in the outdoor area since 2008. President Joe Angora says that she concerned the policy impact on employees. Health insurance data indicate up to 24% of Ball State employees smoke.
This percentage is much higher than the students. Approximately 16% of students smoked in 2011, down from 90% in 2009. The trustees will be vote the proposal in March. If it is approved, the poll stage plans to step up tobacco cessation efforts. Well, the viewer for the second news will be delivered by my partner Saleha Tiffany. North Central Indiana School District plans to equip all of its school buses with wireless internet access. This plan costs nearly $200 for transportation upgrades that also include a GPS tracking system. The internet service will cost $1,2500 to install with annual service rate of $500. The district's spokesman Dave Bonner says that a part of the annual fee of all 65 district buses will come out from the federal grant. District Operation Director Mike Wade tells that the Wi-Fi will have the student involved with extracurricular activities like sport and marching band. Bonner said that some homework must be done on the computer. The district plans to issue every student a laptop within 3 years. That was a Petra News for today. I'm Saleha Tiffany. I'm Ardi Yuniarti, so thank you for your nice attention. Good afternoon. Have a nice day And and goodbye.